Ya, saya pikir sih ada banyak pertimbangan ya di sini ya. Dan karena kasusnya dimasuk ke ranah hukum dan saya akhirnya mengenal personal dengan salah satunya, saya sih nggak berani untuk memberikan satu pendapat yang sifatnya apa ya, yang berkenaan dengan mengomentari kenapa kok seperti itu. Tapi kalau boleh saya ceritakan dari sisi saya sebagai seorang pembaca kartu, kalau saya pikir sih karena ada banyak pihak yang harus dia jaga dan banyak pihak yang meminta dia untuk mungkin tidak melakukan ini. Tapi kalau di dalam hati, saya pikir yang pria ini adalah seorang lelaki yang baik. Dia juga pasti bertanggung jawab. Dia juga pasti memiliki rasa sayang terhadap apapun itu, jika memang ternyata betul ya. Dan saya pikir dia ini mempertimbangkan banyak orang lain, sehingga dia akhirnya sekarang lebih memilih diam. Kalau ditanya apakah mau, saya pikir sih mau. Dan kalau artinya ditanya apakah memang ini akan berakhir dengan, kalau nanti ternyata sudah dibuktikan secara sah DNA-nya ya, seharusnya ini akan jadi satu pengakuan sih. Tapi kan tetap di sini saya juga tetap mengasumsikan, karena saya juga ngomong sama Mbak, kamu bisa aja datang bawa anak siapapun dan ngaku kalau anaknya siapa. Bahkan kamu bisa datang ke saya bawa anak, kamu bilang kalau itu anakku, gitu. Dan sebelum ini semua bisa dibuktikan, ya itu masih tetap bukan anaknya Reski. Saya pikir seperti itu. Saya ngomong juga sama beliau. Nah, tapi kalau ditanya kenapa diam saja, karena itu tadi menjaga banyak sekali orang yang saat ini itu kan ya dia sudah menikah dengan semua citra yang dimilikinya. Jadi dia harus menjaga ini sih, saya pikir. Kalau dia pengen ngomong, dia sudah pengen ngomong dari dulu. Dan kalau tetap apakah ini benar atau tidak, jangan kita berasumsi, kita tunggu saja nanti di pengadilan ini akan seperti apa. Oh ya, saya pikir proses hukum itu kan sebetulnya cara untuk berdamai ya. Karena proses hukum pertama kali yang akan terjadi itu pasti mediasi. Nah, di mediasi ini sesuatu yang penting ini akan terjadi. Dan saya pikir jika ternyata ini person to person itu memang apa ya? Kalau saya pikir kalau si ini itu nggak melibatkan banyak orang, ini sebenarnya akan lebih bisa cepat didamaikan satu sama yang lain. Tapi kan permasalahannya kan ini adalah satu hal yang nggak sesederhana itu gitu. Nah, kalau dilihat dari kartu saya, ya ini tadi, ini seorang pangeran yang akan kembali dan sesuatu yang melegakan itu akan terjadi. Maksudnya pangeran akan kembali ini mungkin sesuatu yang diharapkan selama ini itu akan bisa terjadi lagi. Dan ini sesuatu yang mungkin memang seharusnya terjadi. Jadi temannya yang namanya Erna itu kenal sama saya dulu karena mengaku sebagai yaitu tadi klien saya, dia bayar untuk melakukan konsultasi. Terus pas konsultasi itu loh, kasusnya ini sama, saya tembak. Jangan-jangan kamu sebenarnya si W itu ya, gitu seperti itu. Nah setelah saya lakukan beberapa kali konfirmasi, akhirnya dia mengaku, oh itu teman saya. Saya sebenarnya disuruh. Kalau tadi kan sudah saya bacakan nih, kalau saya pikir ya ini tadi, kalau saya lihat sih, sepertinya kok memang nanti akhirnya pembuktian DNA-nya itu terjadi dan ya sebenarnya pengakuannya itu ada. Ini menurut kartu ya, saya nggak berani mendului dan tidak menggiring opini di sini. Tapi kalau menurut feeling saya, ini akan terjadi nanti. Dan seharusnya, saya pikir ini bukan sesuatu yang besar. Kalau seandainya memang ini seperti itu, seperti apa yang diklaim oleh W ini terjadi, ini sebenarnya bukan sesuatu yang besar karena ini tidak terjadi dalam ikatan pernikahan. Jadi kan bukan perselingkuhan ini adalah kisah lama yang terungkit kembali. Dan kalau kita lihat si W ini tadi, yang paling penting esensinya di sini kan meminta pengakuan. Kalaupun ternyata memang itu betul secara DNA, ya sudah ya akui saja dan sebenarnya ini akan selesai di situ. Bahkan kalau saya pribadi ya, ini juga komentar dari netizen yang ada di video saya. Itu komentarnya, kayaknya kayak si Ciki kalau tua nanti seperti itu. Jadi kalau saya pikir sih, mungkin memiliki tipe yang sama ya, face-nya dan sebagainya. Kalau ketemu in person gitu, orangnya juga kurus, tinggi gitu. Ini sesuatu yang kalau saya pikir, waktu ngobrol sama saya pun itu dia nggak pernah sekalipun sekecil apapun itu kayak tidak menunjukkan rasa tidak suka atau mengatakan sesuatu tentang pasangannya si Reski ini tadi. Bahkan dia beberapa kali saya tanya itu adalah, Mbak, kamu nggak mikir mereka ini punya anak, ada istrinya bakal seperti apa? Ya dia ngomong, ini sesuatu yang memang saya harus memilih, Mas. Tetapi selama saya nggak berniat untuk mengarah ke sana, seharusnya Allah pasti tunjukkan jalan untuk itu tadi.
Oke, kalau yang saya dapatkan itu beliau si yang bersangkutan ini mengatakan bahwa Mas nggak banyak orang yang tahu bahwa saat ini itu anak di luar nikah itu masih bisa mendapatkan haknya si anak ini tadi. Pengakuan status waris dari ayahnya dan yaitu tadi semua hal yang memang harus diberikan oleh negara ini diberikan. Jadi ada itu disebutkan ada di konten saya lupa itu terjadi sejak kasusnya Macica Muchtar kalau tidak salah. Dengan salah satu mantan menteri waktu itu dan akhirnya mendapatkan dan akhirnya diberikan seperti itu. Nah, itu yang kalau saya pikir bisa kita petik semuanya ya. Dan saya melihat bahwa kasus seperti ini tuh banyak sekali di seluruh dunia dan di Indonesia terutamanya. Dan harapannya di sini adalah siapapun tadi, wanita ini tadi tetap speak up untuk mendapatkan yaitu tadi hak yang memang harus didapatkan oleh anaknya ini tadi. Karena ya anak ini nggak bisa memperjuangkan haknya sendiri. Kalau saya pikir sih, kalau rumah tangganya ini, istrinya ini adalah seseorang yang kalau saya pikir akan bisa menerima. Karena ini terjadi jauh hari sebelum, dan setiap orang pasti punya masa lalu, saya pun juga punya masa lalu yang juga ada, pasti tidak saya banggakan. Dan kalau saya kira sih di sini, mengingat ya mereka pun sudah hijrah dengan semua yang terjadi ini tadi, mereka cukup legowo kok untuk bisa seperti ini. Jadi harapan saya sih, ini kalau bisa diselesaikan tanpa ada sebuah proses pengadilan yang harus diputuskan siapa menang dan kalah, ini semoga di awal-awal mediasi ini bisa ditemukan apa yang bisa ditempuh jalan tengah yang bisa akhirnya win-win solution untuk semuanya. Reski dan Citra Kirana ini masih akan terus bersama sampai mereka ini akhir hayat dan saya pikir ini adalah sebuah hal kecil, kerikil kecil yang akan saya pikir ya memberikan pembelajaran ke pernikahan mereka. Jadi seharusnya untuk siapapun yang bisa reach Reski ini nggak usah takut lah karena saya juga setelah ngobrol dan sebagainya, tujuan saya pun akhirnya mau untuk meng-airingkan ini itu adalah bukan untuk memenangkan atau mengalahkan satu pihak, tapi lebih ke, ini sebenarnya kesalahpahaman itu terjadi karena banyak sekali orang yang memberikan satu pendapat kepada kita. Dan itu nggak bisa disalahkan, tapi terkadang kita sampai akhirnya tidak berani mengambil keputusan, saya pikir itu adalah yang paling salah. Jadi kalau saya pikir di sini, segera dilakukan pembicaraan, kalau ini sudah bisa ditentukan, ya saya pikir sih ini akan berakhir dengan sesuatu yang indah. Ya hukum terus berjalan karena kan dari pihak Reskinya ini tadi kan cuma mengatakan bahwa nanti berjumpa di pengadilan. Ya saya pikir akan ketemunya di proses mediasi itu. Nah teman-teman wartawan di sini kan sudah familiar ya bahwa langkah pertama itu biasanya 3 kali ketemu itu di mediasi dulu. Kalau tidak bisa, nah baru nanti akan dilakukan itu tadi penuntutan, terus pembuktian apa yang diminta dan sebagainya. Benar. Oh belum ada. Belum ada. Dan kalaupun ada, saya pikir ya saya pasti langsung pass on ke W karena saya di sini itu cuman ya ingin memediasi lah agar ya apapun ini dan harapannya itu tadi kalau ternyata di luar sana banyak masyarakat yang memiliki kasus serupa, harapan saya jangan lelah untuk ngobrol gitu karena semua ini ada di komunikasi itu tadi. Saya pikir sih di situ.